sebuah pondok pesantren di Ngoro, Jombang diduga mencabuli 6 santri. Pangkalan Batu, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung diamankan polisi. Ia dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencabulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perlu kalian ketahui terdapat banyak pondok pesantren tersebar luas di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia per Oktober 2025, tercatat ada sekitar kurang lebih 1,30 juta santri yang terdaftar di 42.391 pondok pesantren di Indonesia. Namun, mengapa akhir-akhir ini banyak sekali kasus di pesantren yang seharusnya menjadi wadah pembentuk karakter dan sarana penambah ilmu pengetahuan agama, tapi karena ada santri yang tidak berkarakter baik, sampai-sampai berakhlak tidak baik. Bukannya pondok pesantren tempatnya untuk merubah sikap buruk menjadi lebih baik, tapi mengapa kadang-kadang malah sebaliknya? Maka dari itu, kami kelompok 8 akan melakukan penelitian ke sebuah pesantren yang ada di Jawa Barat, yang tepatnya di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Rasa, Kabupaten Bogor, yaitu pesantren Darul Muta'alimin, yang bertujuan untuk mengetahui pembentukan karakter di salah satu pesantren. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Umu Siti Patana. Perkenalkan nama saya Syifa Khairah Puljana. Perkenalkan nama saya Muhammad Asyid Ransya. Dan saya Opi Julianti. Kami siswa kelas 10 dari SMA Negeri 1 Cariu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Siti Patana. Kami dari siswa-siswa SMA 1 Cariu. Hari ini dalam rangka penelitian sosiologi ke Pondok Pesantren Darul Muta'alimin. Sebelumnya, perkenalkan sebelah kiri saya Syifa Khairah Puljana. Saya Opi Julianti. Saya Muhammad Asyid Ransya. Dan sebelah kanan saya pimpinan Pondok Pesantren Darul Muta'alimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahdan Mujib, pimpinan Pondok Pesantren Darul Muta'alimin. Hari ini kita kedatangan anak-anak yang keren dalam rangka melaksanakan tugas sekolah. Dan insya Allah nanti ada beberapa sesi pertanyaan yang mungkin akan saya jawab. Izin Pak Ustadz, saya mengajukan beberapa pertanyaan. Itu yang pertama ya, menurut Ustadz, apakah lingkungan pertemanan di pesantren mendukung perubahan perilaku ke arah yang lebih baik? Untuk lingkungan di pondok pesantren ya, lingkungan pondok pesantren itu kalau menurut statistik itu dominan membentuk karakter pertemanan antar siswa. Karena di kita tuh ada beberapa sekolah, ada sekitar beda kelas, itu beda sekolah bukan beda kelas. Dan alhamdulillah baik-baik aja. Ada yang dari Cariu, ada yang dari Tanjung Sari. Semuanya tuh bisa adaptasi dengan baik. Adapun konflik pertemanan itu sudah hal biasa. Jadi jawaban saya tuh dominan banget untuk di pondok pesantren itu urusan pertemanan. Mungkin Pak Ustadz, saya mau menanyakan lagi, apakah pesantren sering memberikan nasihat atau bimbingan tentang akhlak dan sopan santun? Kalau pesantren itu emang kalau di sekolah itu kan lebih dominan tingginya ke pendidikan ilmu bernegara, sosial, pelajaran-pelajaran itu. Kalau di pesantren memang hampir 90% itu dominannya ke pendidikan akhlak, karakter seseorang gitu, dan sopan santun. Jadi emang kalau pesantren itu khusus untuk mendidik karakter seperti semacam hal-hal yang ditanyakan. Menurut Ustadz, apakah pembinaan karakter di pesantren sudah efektif? Kalau pembinaan karakter itu ditanya efektif apa tidak, kita harus tahu sumbernya, karena harus 3 aspek yang benar-benar ada. 1 faktor pimpinan pondok pesantrennya, sosok gurunya, 2 tempat lingkungan, yang ketiga keterlibatan orang tua. Jadi kalau dipertanyakan itu efektif atau tidaknya, setiap lembaga itu akan efektif selama yang 3 ini kerjasama, gitu ya. Jadi memang harus dominan yang 3 ini, 1 guru, yang kedua lingkungan, yang ketiganya orang tua. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam membentuk karakter remaja di zaman sekarang? Tantangan terbesar tuh anak-anak sekarang tuh lebih dominan ke gadget ya, karena mereka tuh lebih terkontrol, kesehariannya tuh dipenuhi dengan hal-hal yang mereka tuh berselancar di dunia media sosial tuh tinggi banget. Jadi ngebentuk karakter mereka tuh agak sedikit kesulitan. Cuman
sebagai pendidik kita nggak boleh putus asa lah, karena IT itu penting buat anak-anak, tapi harus kita ambilkan ke yang lebih baik. Bagaimana Ustadz menghadapi santri yang sulit diatur atau melanggar aturan? Santri yang sulit diatur itu ada penerapan hukuman tapi yang sifatnya ringan. Kalau kalian tidak ikut ngaji, mereka tuh harus bersih-bersih. Terus nanti pelajaran itu ada pelajaran sebulan, terus lagi diawasi benar-benar gitu. Kalau kalian kan udah berkali-kali gitu, tegurannya berkali-kali. Ada yang sampai diberhentikan ketika sudah tidak bisa menjaga marwah dan jati diri mereka sebagai pelajar juga. Apakah ada pengaruh teknologi dan media sosial terhadap pembinaan karakter santri? Ya, tadi sudah saya bilang, media sosial itu membentuk anak tuh 75% lebih anak-anak terbentuk dari media sosial. Makanya di pesantren itu kita arahkan untuk lebih memahami gimana cara memanfaatkan media sosial yang baik. Jadi di pesantren juga tidak serta-merta mereka tuh ketinggalan teknologi, karena ada beberapa pesantren termasuk di sini juga kita ada komputer, terus bikin konten. Jadi mereka tuh tetap berselancar tapi dengan hal-hal yang baik. Jadi kita batasi lah hal-hal ini. Bagaimana pesantren menyesuaikan metode pembinaan karakter dengan perkembangan zaman? Cara menyesuaikannya ya. Jadi yang seperti saya bilang tadi, pesantren dulu itu kan ortodoks ya, salah satu lembaga yang notabene diketahui masyarakat tuh tinggalan zaman atau gimana. Tapi sekarang sudah pesantren sudah berkolaborasi. Jadi walaupun dia diam di pesantren, tapi metode IT-nya itu mereka nggak ketinggalan. Dan sudah banyak lahir tokoh-tokoh dari pesantren yang IT-nya itu luar biasa. Terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari kami. Terus bagaimana pendapat Ustadz kunjungan dari kami? Apa yang kami harus perbaiki? Alhamdulillah ya, kunjungan kalian itu luar biasa, pertanyaan-pertanyaannya yang bagus, mungkin yang harus diperbaiki objektifnya ya, lebih keren lagi, lebih ditata lagi, dan kalian masa depan kalian masih terbentang luas, insya Allah suatu saat berhasil lah ya. Terus menurut Ustadz apa yang kita lakukan? Dan jangan lupa berkuliah. Oke ya. Sekian dari kami. Terima kasih untuk Pak Ustadz waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dan siswi akan melakukan wawancara ke salah satu santri wati di Pondok Pesantren Darul Muta'alimin. Perkenalkan, nama saya Prasetya, saya salah satu santri putri dari Pondok Pesantren Darul Muta'alimin. Sebelumnya kami izin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, kegiatan apa yang paling sering Teteh lakukan atau ikuti di pesantren? Kegiatan yang sering saya lakukan, selain mengaji, saya juga sering melakukan les kegiatan komputer. Apa yang Teteh merasa nyaman dengan aturan kehidupan di pesantren? Aturan yang membuat saya nyaman, kedisiplinannya, dan belajar tentang akhlak. Menurut Teteh, apakah kegiatan di pesantren membantu Teteh menjadi lebih disiplin? Sangat membantu, karena di pesantren mengajarkan disiplin waktu, disiplin banyak segala hal. Seberapa ketat aturan di pesantren menurut Teteh? Menurut saya di sini tidak terlalu ketat, sangat nyaman. Apakah Teteh sering melanggar aturan di pesantren? Saya pernah melanggar aturan di pesantren. Apakah Teteh merasa pengurus pesantren memberi contoh perilaku yang baik? Pengurus pesantren di sini cukup memberikan contoh yang baik. Apakah Teteh pernah terpengaruh teman untuk melakukan hal yang melanggar aturan? Pernah. Apa itu? Contohnya seperti sholatnya gak berjamaah gitu. Bagaimana cara Teteh memilih teman pesantren? Saya memilih teman yang mungkin mau diajak dalam berbuat kebaikan. Terus, menurut Teteh, apakah lingkungan pertemanan di pesantren mendukung perubahan perilaku cara yang baik? Sangat mendukung, karena di sini kita mau sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, menurut Teteh, apakah pembinaan karakter di pesantren sudah efektif? Tadi yang diberikan sedikit.
mungkin sudah sangat efektif untuk saat ini. Apa yang menurut kamu perlu diperbaiki dari sistem pembinaan di pesantren agar santri bisa berperilaku lebih baik? Mungkin bagi saya sistem di sini sudah cukup baik, tapi dari kesadaran para santrinya sendiri yang kurang sadar. Ada pertanyaan dari kami dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kami akhiri